Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan memberikan hati kita untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami menerima segala berkat-Mu Tuhan. Kami boleh menerima segala anugerah-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, setiap kami yang menikmati Tuhan, setiap kami yang menonton Tuhan, setiap kami yang melihat doa malam-malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang hadir, melawat setiap umat-Mu di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau di dalam nama Tuhan Yesus untuk hadir menjamah kami di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Mari engkau yang merasakan kasih Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dan
terbaik. Berikan kata pengagungan untuk Yesus, sebab Dia yang layak. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Yesus, kami sembah nama-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kirilah nama. Haleluya. Kiralah balabase. Haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Raja. Kiralah balabase. Haleluya. Kiralah balabase. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hati kami, jamah kami, jamah setiap kami Tuhan, setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan jamah, Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu malam hari ini, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Kiralah balabase. Haleluya. Sebab Kau layak, Engkau layak dipuji, disembah. Yesus, Engkau layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak dipuji, disembah. Mari, engkau yang ada di rumah, naikkan pujian ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, hanya untuk Tuhan. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Yesus yang kami sembah. Di dalam nama Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, haleluya. Yang di rumah-rumah katakan, amin, haleluya. Haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara yang percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, oh bersuka. Dijadikan Tuhan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, hey. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, mari bersuka, sekarang bersuka. Saudara, walaupun hari-hari ini saudara dan saya mungkin rasanya ketakutan ya, karena melihat kondisi yang seperti ini. Tetapi di dalam nama Tuhan, saudara dan saya boleh bersuka. Sebab apa? Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah lelah mengiring Tuhan. Jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Saudara yang di rumah, naikkan pujian ini. Amin. Amin. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Oh, katakan bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap tiba. Amin. Katakan timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya percaya bahwa semua yang ada di tempat ini, bahkan yang di rumah yang menyaksikan, halo, saudara adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mendengar firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap hati kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau
Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami berada di tempat ini sampai dengan detik ini, kami masih boleh bernapas, kami masih boleh menikmati apa yang Kau sediakan bagi kami. Semuanya ini hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa berdiri di tempat ini juga, semuanya karena kekuatan-Mu yang menopang kami. Sesungguhnya kami tidak mampu, sesungguhnya kami tidak kuat, sesungguhnya kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, tangan perlindungan-Mu yang menopang kami, dan Kau tempat perlindungan kami yang teguh, di mana kami boleh tetap berdiri teguh bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai, beri hati kami untuk mau belajar, biar kami mau menaklukkan segala pikiran kami, segala apa yang menjadi halangan dalam hati kami mau taklukkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Treble-nya kecilin. Oke, selamat malam, shalom. Saudara-saudara yang malam hari ini kami mengucap syukur, ya kita belajar satu kali lagi di ibadah doa malam GAB Mahanaim. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Temanya bulan ini adalah kekuatan dalam Tuhan atau kuat dalam Tuhan. Ya. Tadi saya mencoba search apa arti kuat. Ya. Ternyata arti kuat itu ada beberapa hal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang disebut kuat itu adalah satu, banyak tenaganya. Yang kedua, tahan atau awet. Yang ketiga, tidak mudah goyah atau terpengaruh. Yang keempat, mampu karena punya kuasa. Jadi itu definisi, beberapa definisi tentang arti kuat. Nah, di tema malam hari ini, ya, kuat dalam Tuhan itu bagaimana? Kekuatan yang dimiliki saat kita ada dalam naungannya Tuhan. Berarti kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Nah, topik saya adalah apa sih kekuatan sejati itu? Ya. Apa yang disebut sebagai, kalau orang ngomong, wih orang itu punya kekuatan ya, orang itu punya power ya. Tapi apa sih yang disebut sebagai kekuatan sejati itu? Ya. Sampai terus kemudian kita bisa tanya, kalau misalnya kita punya kekuatan sejati itu, seberapa kuatkah kita? Kok bisa disebut punya kekuatan sejati? Ya. Alkitab ini banyak bicara mengenai kelemahan dan kekuatan. Alkitab banyak berbicara mengenai kekuatan dan kelemahan. Kita coba baca di Wahyu 3 ayat 8 sampai dengan 10. Wahyu 3 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8 dulu aja ya. Ini cerita tentang keadaan jemaat Tuhan yang di Philadelphia, ya. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Jadi pada saat saya di 8 dulu, jemaat di Philadelphia ini Yohanes ya, Wahyu Yohanes, itu mengatakan
mereka tidak seberapa kuat. Padahal mereka adalah satu dari 7 jemaat yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Nah terus kalau seberapa kuat apa diperhitungkan sama Tuhan. Tapi nah di bawahnya itu dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Banyak daripada kehidupan kita, kelihatannya kita itu apa ya? Tidak mampu lah kalau kita menghadapi masalah, keadaan, situasi kayak gini ya. Tidak semua orang bisa mengatakan, aku kuat kok, aku bisa. Tidak. Saya yakin tidak semua orang bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita mengikuti, menuruti firman, dan kita tidak menyangkal Tuhan, itu adalah merupakan kekuatan. Saya kasih contoh yang lain lagi. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kita tidak usah baca, ini panjang. Ceritanya bahwa jemaat di Korintus itu ternyata orang-orang ini sebetulnya lemah. Karena apa? Mereka tidak mau mengerti suatu pengetahuan atau hikmat yang benar daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh dikatakan lemah. Ya. Terus kemudian kalau kita masuk lagi, bagaimana sih kalau kita misalnya untuk mengerti sebetulnya kekuatan kita seberapa sih? Gitu ya. Karena tadi dalam saya katakan kekuatan sejati itu harusnya bisa diukur. Bukan sekedar ilusi gitu atau cuma ngaku-ngaku bahwa aku kuat. Enggak. Semua ada ukurannya, ya. Di Matius 24 ayat 10 dikatakan, coba kita buka. Matius 24 ayat 10 dikatakan, pada hari-hari terakhir banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mereka berpaling dari Allah karena boleh dikatakan mereka bukan orang-orang yang kuat. Kita masih bicara tentang kelemahan ya. Jadi mereka termasuk orang-orang yang lemah. Kenapa? Buktinya mereka murtad. Padahal pada saat itu Tuhan sudah keadaan di akhir zaman. Saya percaya bahwa semakin akhir zaman ini kita sudah memasuki kalau saya katakan masuk masa akhir zaman. Berkat Tuhan, pencurahan Roh Kudus, pengenalan akan Tuhan itu semakin banyak. Tapi juga diimbangi dengan semakin orang yang banyak murtad, saling membenci, kejahatan semakin bertambah juga. Ya. Kemudian Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, nah kembali lagi kan, karena kita sudah masuk di dalam masa-masa terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi, ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari beberapa contoh ini, kita bisa kesimpulkan doa saudara. Ternyata, jangan mikir bahwa orang-orang yang kelihatannya, tanda petik, rajin ke gereja,
doanya kenceng. Itu tadi katakan sudah bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi ternyata kenyataannya Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Bahwa sesungguhnya kekuatan yang sejati itu, yang bisa mengukur itu hanya Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa, wah saya sudah rajin doa pagi kok. Saya sudah doa puasa. Saya sudah melakukan banyak hal sesuai dengan hukum Taurat bahkan. Saya tidak melanggar hukum Taurat sama sekali. Jangan pikir orang itu nanti yang akan berdiri tegak, yang mengatakan bahwa punya kekuatan sejati. Tidak. Beberapa orang yang kita sangka sebagai orang Kristen yang kuat, ternyata tidak sama sekali. Banyak ya kejadian-kejadian terakhir ini, kita ngelihat, ya saya tidak menyebutkan banyak orang, nama, hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kelihatannya kita ngelihat figurnya luar biasa. Rasanya orang ini paling cuedek mbek Tuhan. Tapi ternyata ya enggak. Malah kita bisa melihat akhir-akhir ini orang yang biasa-biasa, tanda petik ya, mungkin tidak masuk dalam hitungan kalian, tidak pernah diperhatikan di gereja, tidak pernah muncul di dunia medsos, atau tidak pernah muncul lah. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang tangguh. Firman Tuhan juga ada di Alkitab. Contohnya siapa? Daud. Betul? Daud dipilih oleh Samuel. Pada waktu Samuel mencari seorang raja, dia pergi ke rumahnya Isai. Yang gagah perkasa, saudara-saudaranya Daud dikeluarkan semua, tapi Tuhan ngomong bukan. Sampai Samuel menanyakan pada Isai, cuma ini anakmu. Ternyata ada satu lagi namanya Daud. Daud ini ternyata kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 42, gak usah dibaca ya, wajahnya kemerah-merahan. Wah, elok parasnya. Saya mikir ya, ayu berarti hari ini. Gitu. Maco ndak paling. Gitu. Kalau sini mungkin ada yang maco gitu, ndak rasanya. Ndak sangar. Tapi elok wajahnya, kemerah-merahan, muda, wajahnya muda gitu. Berarti baby face. Ya kan? Yang saya heran, kenapa dia kok ndak hitam? Kenapa? Karena padahal dia suka mengembalakan kambing domba. Tapi itu yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Yang kedua, contoh, Lazarus, si miskin yang mati, dia ternyata secara sama orang kaya dikatakan, wah tidak masuk hitungan, tapi ternyata pada saat dia mati, dia duduk di pangkuan Abraham. Nah, lalu bagaimana kita bisa menilai hal-hal ini? Siapa yang kita bisa sebut dia punya kekuatan sejati? Kita bisa, jangan istilahnya ada kata-kata apa? Don't judge the book from the cover. Betul ya? Jadi jangan menilai orang atau meremehkan siapapun kalau Anda tidak tahu sama sekali tentang dia. Lalu bagaimana memperoleh kekuatan? Ayo kita coba. Sehingga kita bisa berdiri tegak pada masa-masa ini. Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Ini bercerita tentang Yesus pada waktu Yesus tiba-tiba masuk di dalam bait Allah. Ya, Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, dan itu contoh bagaimana untuk memperoleh kekuatan. Kekuatan tidak dapat diterima secara instan. Jangan harap kayak Spiderman, kayak Superman gitu ya. Itu kan kekuatan instan, itu kan khayalan. Tapi kekuatan yang sejati daripada Tuhan tidak bisa instan. Tetapi lewat banyak latihan. Latihannya apa? Ya saat-saat ini. Mungkin kita mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik, bisnis yang merosot, mungkin sakit penyakit, apapun yang terjadi. Itu adalah latihan untuk menambah kekuatan kita. Ya. Seperti saya sering katakan, ayo lakukan 5 disiplin rohani. Doa, saat teduh, baca firman, bersaksi, bersekutu. Terus kemudian kalau sudah melakukan itu semua, apa bisa langsung kuat? Tidak. Kenapa? Orang yang mampu berdiri tegak berarti dia telah berakar dengan sungguh-sungguh, berakar dengan dalam kepada pengenalan akan Tuhan. Kalau dia tidak punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, saya jamin 100% tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Kenapa? Yaitu karena tidak akan gampang kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan di saat-saat posisi sulit. Kekuatan dapat diukur dari beberapa hal. Sebetulnya ada 10 poin, tapi saya ambil 3 aja. Ya. Yang pertama, kekuatan itu diukur dari apa? Seberapa rendah hatinya kita yang kita miliki. Saya tidak bahas terlalu banyak tentang rendah hati, karena yang paling gampang itu ngelihat kebalikan dari rendah hati, yaitu apa? Kesombongan. Ciri-ciri orang sombong apa? Pasti, 1, mudah tersinggung, mudah marah, suka berbuat seenaknya, tidak mau diatur, menolak dinasehati atau dikoreksi. Dia adalah seorang troublemaker, selalu bikin kisruh, suka menyulitkan orang lain, mentang-mentang merasa dibutuhkan sehingga dia menganggap enteng yang lain. Kemudian apa? Suka ngeritik, ngomong orang di belakang, ngerasani. Itu loh ciri-ciri orang yang sombong. Tidak punya rendah hati sama sekali. Saya percaya di jemaat GAB saya harapkan tidak ada seperti itu. Walaupun saya tahu ada beberapa orang yang begitu. Tapi ayo kita mulai bertobat, berubah. Jangan suka ngerasani orang di depan, beda dengan yang di belakang. Kalau ada yang tidak suka, lebih baik silakan bicara daripada gembar-gembor yang akhirnya hoak. Tapi orang yang rendah hati itu apa? Gampang hancur hatinya. Orangnya baik, mudah bekerja sama. Karena orang yang rendah hati itu tidak pernah menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain. Orang yang rendah hati itu selalu mikir, walaupun dia ngerti, dia pasti ngomong, ya sudah, kamu maunya apa? Kamu kan lebih pinter, kamu lebih suci ya. Kamu lebih rohani, silahkan duluan. Sehingga kalau orang yang rendah hati tidak akan pernah disiksa oleh perasaan yang tersinggung dan marah. Saya belajar banyak tentang kerendahan hati. Saya dirasani, disinggung, dilokno, cuek, saya anggap maaf ya. Saya nganggap, alah, apa istilahnya, biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Berarti orang yang cuma ngomong gitu, gebar-gembor itu, saya anggap tidak ada artinya. Kenapa? Orang itu berarti orang sombong. Saya belajar orang rendah hati,
Ya sudahlah Tuhan ya. Ya memang Rasul Paulus saja mengajarkan kepada kita, dia mengatakan di antara orang-orang yang paling berdosa, aku yang paling berdosa. Di antara orang-orang yang bajingan kasarannya, aku yang lebih bajingan. Itu Paulus. Kerendahan hatinya teruji. Terus kemudian ciri yang kekuatan itu dapat diukur dari apa? Yang pertama tadi rendah hati. Yang kedua, seberapa banyak hikmat yang dimiliki oleh seseorang itu. Karena hikmat adalah kekuatan. Pengkhotbah 7 ayat 19. Ini ayat temanya. Pengkhotbah 7 ayat 19. Pengkhotbah 7 ayat 19 dikatakan, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Lihat nih, betapa orang yang punya hikmat itu punya kekuatan yang luar biasa. Di Amsal 24 ayat 5, Lukas 2 ayat 52, ayo kita coba ya salah satu dah. Amsal 24 ayat 5. Baliknya pengkhotbah. Amsal 24 ayat 5 dikatakan gini. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Lihat nih. Sekalipun mungkin kita ngelihat, wih orang ini kuat sekali ya. Tapi kalau dia tidak bijak, percuma, kekuatannya tidak ada. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Bagaimana kalau kita sudah pernah lihat ya, ada pertengkaran rame gitu, tiba-tiba semua ngoceng mungkin saling debat mulut, ngilokno sana sini, tapi begitu ada orang bijak datang cuma ngomong gini, sudah stop, maka diam semua. Orang bijak lebih berwibawa. Orang yang punya hikmat itu akan lebih berwibawa. Hikmat membuat kita tumbuh disukai manusia. Lukas 2 ayat 52 itu juga tentang Yesus Kristus. Semakin dia semakin besar, semakin diurapi, hikmat semakin banyak dan disukai semua orang, disukai oleh manusia dan Allah. Hikmat membuat kita tidak memiliki beban karena pertikaian dan tidak dilelahkan oleh perasaan jika kita memiliki hikmat, kita adalah punya kekuatan juga. Ya, jadi itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir, seberapakah kita memiliki sukacita? Sukacita itu juga merupakan kekuatan. Sefanya 3 ayat 14 sampai 17. Jarang ya dibuka ya kitab Sefanya. Sefanya 3 ada Sefanya 3 mana? Sefanya 3 ayat 14 sampai 17. Sefanya 3, 14 sampai 17 dikatakan begini. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik-soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. 14, 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antara kamu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Intinya, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 17 terakhir, katakan, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuh, sorak-sorai sukacita adalah kekuatan. Amin. Di Roma 12 ayat 12, 2 Korintus 8 ayat 2. Saya tidak membahas lebih banyak.
Satu, sukacita menyucikan jiwa dan roh dari sakit hati, dendam dan kepahitan. Jadi kalau kita mau simpulkan, kekuatan apa yang bisa diukur pada saat kita punya kekuatan sejati, yaitu adalah seberapa rendah hati kita, seberapa banyak hikmat yang kita miliki, seberapa sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa kita punya kekuatan sejati. Tinggal saudara yang ukur sendiri secara pribadi, renungkan saya sudah kuatnya sampai di mana. Ayo, tim musik, saya minta kembali. Kita akan nyanyikan sebuah lagu bahwa kita tahu bahwa kekuatan di hidup kita ini tidak akan pernah ada artinya kalau tidak ada Tuhan. Kekuatan di hidup kita satu-satunya bisa kita dapatkan pada saat kita masuk dalam hadiratnya. Pada saat kita masuk dalam in His presence, maka kekuatan kita akan pulih. Biarlah yang lemah berkata aku kuat, tapi kekuatan daripada Tuhan itu yang memampukan kita. Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari naikkan pujian ini bersama. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sampai dengan hari ini Engkau masih memberikan kami firman-Mu. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Yusak yang sudah menjadikan berkat untuk menyampaikan firman malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, saat kami berada di rumah,
Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus. Kalau ada saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, mereka yang sedang lemah imannya, mereka yang sedang lemah, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mulai kehilangan panduan, mereka yang mulai kehilangan kekuatan, mereka yang saat ini mulai diombang-ambingkan oleh karena keadaan yang menakutkan, keadaan yang tidak menentu. Saat ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan dari Roh Kudus. Terimalah kekuatan dari Roh Kudus. Kiala rabasyata karabala rabala rabasati. Kiala rabala rabashata karabala rabasati. Kiala rabala rabasyata karabala rabala rabasati. Kiala rabala rabashata rabala rabasati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita itulah kekuatan kami di dalam kami menghadapi segala persoalan, di dalam kami menghadapi segala tekanan dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini biarlah kami boleh tetap bersukacita. Kami boleh tetap menjaga hati kami untuk kami boleh tetap hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan Yesus. Bersama-sama kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Dan biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus yang menyertai kami mulai malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kiranya berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.